Mulai lagi ya. Kita mau mulai lagi nih, Pak. Iya, silakan. Oke, kita kayak kemarin aja Pak ya, berarti ya Pak ya? Kayak kemarin, kayak tadi Pak ya? Pikir kemarin yang kapan kemarin? Oke, jadi guys semua saya rasa udah pada kumpul ya? Udah pada kumpul semua sini ya? Oke, jadi nanti yang akan presentasi stay di sini, yang tidak presentasi silahkan keluar dari kelas. Nah, jadi kan kita ada waktu setiap kelompok itu ada 10 menit. Nah, sekarang berapa nih? Jam berapa sekarang? Mana sih jamnya? Tif mana Tif? 10.40 sekarang. 10.40 ya? 10.40 10.40 berarti nanti kelompok berikutnya masuk lagi di 10.50 dan seterusnya. Seperti itu ya kira-kira teman-teman yang lain ya. Jadi biar kita lebih intens untuk kasih masukannya. Kira-kira begitu. Sebelum kita mulai ada yang mau bertanya mungkin? Oke, kalau nggak ada, saya anggap nggak ada. Karena kita dikejar waktu. Kalau begitu silahkan teman-teman yang lain untuk meninggalkan kelas saat ini. Dan saya persilahkan untuk Jikama mempersiapkannya. Mungkin sebaiknya sebelum mempersiapkannya, Gwen sama Stefani Jikamanya palsu ya? Iya nih Abal nih dibalik sama dia. Iya kebalik Jikamanya. Palsu kayaknya. Nah, KW ya Pak. iya. Kamakjil. Kamadil jadinya. Oke, dipersilahkan semuanya untuk keluar dulu. Gwen ketawa-ketawa aja. Iya. Ketawanya ketawa stres atau ketawa senang dia? Oke, sudah ya. Kita mulai aja ya langsung. Oke, terima kasih. Selamat pagi, Jikama. Kita akan mulai langsung ya. Kita akan dengar masukan dari Pasis. Silakan Pasis. Ya, terima kasih Pak Don. Selamat siang semua. Saya sudah jadi hari ini memang bukan presentasinya kalian yang bicara karena kalian sudah presentasikan semua di video yang kalian kirim hari Minggu yang lalu. Kita sudah sempat lihat, kita sudah sempat preview. Saya buat sedikit notes di sini yang catatan dicontekan saya karena kita nggak akan review videonya saat ini, maksudnya nggak akan play videonya. Saya pikir secara keseluruhan komen saya cukup baik ya, maksudnya progres dan perkembangan yang telah kalian lakukan semuanya paling cuman untuk di bagian itu apa nih? Oh ini positif feedbacknya, presentasinya, oke, ulasannya baik. Untuk yang digital medianya mungkin ada sedikit plus point yang saya tunggu-tunggu sebenarnya dari yang grup-grup lain, cuman kebetulan di grup kalian nongol nih. Kalian bisa memposekan foto-foto produk yang menarik yang biasanya mungkin agak terlewatkan di grup lain. Kalian sempat buat satu kayak Instagram story-nya untuk yang dituang minumannya ya. Itu saya pikir it's a plus point buat digital media karena memang sebaiknya digital media itu adalah pengembangan dari status desain yang kalian bikin di packaging. Yang kalian bisa kembangkan adalah tambahin motion picture-nya, jadi lebih ke ada small clip-nya itu yang memang di packaging nggak bisa disampaikan, kalian sampaikan di digital media, itu sangat membantu. Saya pikir itu plus point dari presentasi kalian, cukup baik. Lalu untuk saya kayaknya salah produk nih. No. Nggak juga sih sebenarnya. Iya, sorry. Betul, ini saya lihatnya tadi yang minumannya. Anyway, produk kalian yang roti ya? Ya, betul Pak. Rotinya, fotonya, jadi plus poinnya fotonya menarik. Foto-fotonya menarik, cuman kalau bisa posenya, kan kebetulan kalian satu nih fotonya rotinya, kedua itu dari foto pose itu diulang lagi, di repeat lagi di berikutnya. Nah kalau bisa
ada yang 1, ada yang 6, ada yang 4, mungkin posisinya lagi cuil, lagi di kupas, itu fotonya udah menarik ya, lihat fotonya bikin sesuatu yang wow, ini rotinya kayaknya enak nih, mengkilat atasnya, cuman posisinya seperti diulang-ulang. Jadi kalau kita dalam mendesain sesuatu, visual yang kita pakai sebisa mungkin kita nggak gunakan di pose berikutnya. Kita kasih pose yang lain lagi, mungkin sedikit angle yang berbeda, atau mungkin komposisi yang berbeda, itu akan membuat orang akan lebih merasa, oh ini memang terdesain dengan serius, dengan banyak pose foto-foto yang diberikan. Makin banyak foto kalian berikan, image yang kalian berikan, makin menarik orang yang akan interest ke produk kalian. Yang masih agak sedikit saya pikir perlu dirapiin lagi adalah packaging dari Premiere-nya. Packaging Premiere-nya agak sedikit terlalu terbuka. Kalian pakai kertas roti ya untuk membungkus, ngeban rotinya, cuman seperti kalian cuman keban atas sebagian tengahnya doang, masih banyak bagian yang terbuka. Saya nggak tahu soal masalah higienisnya, apakah itu for some people mereka akan keberatan, takutnya seperti itu. Jadi mungkin perlu dipikirkan cara ngebannya, atau mungkin dari material, karena kertas roti itu materialnya memang akan doff ya, nggak transparan juga, jadinya mungkin itu salah satu reason dari kalian kenapa nggak mau banyak tertutup. Kalau banyak tertutup mungkin nggak kelihatan juga gitu, tapi ya opsinya adalah mungkin takutnya ada orang lain yang mikir nih kebuka nih kan ada debu nih seperti gini, takutnya seperti itu. Small things, cuman mungkin di pemikiran berikutnya, di desain kalian berikutnya dalam yang berkaitan dengan produk seperti makanan segala bisa dipikirkan lebih jauh lagi. Ada tertiary packaging, kalian tadi sempat mention juga trial packagingnya. Saya sempat lihat trial packagingnya mungkin lebih cocok trial packaging yang kalian bikin agak banyak dan itu dibuat full color ya, boxnya cukup menarik. Kalau untuk trial packaging dalam artian nyobain isinya beberapa flavor itu cocok. Tapi kalau untuk tertiary packaging mungkin kurang cocok, karena dalam arti tertiary packaging itu adalah untuk mentransport produk kalian dari pabriknya ke tempat transportasinya, yang mungkin nggak perlu harus se-fancy itu boxnya gitu. Cukup simple aja. Lalu untuk ya saya pikir itu aja sih, cuman ya saya pikir itu aja Pak Don. Saya nggak banyak komen mengenai digital medianya. Mungkin tadi Pak Don akan menanyakan topik yang sama seperti sebelumnya, silahkan. Iya, saya sama dengan yang lain-lainnya. Saya pengen tahu dong, walaupun sudah di presentasi kamu dijelaskan juga tentang itu. Coba saya pengen dengar aja gitu ya. Bagaimana cara kamu berapa hari sekali untuk menampilkan image-nya di Instagram khususnya? Boleh dijawab? Jadi kita hampir setiap hari Pak. Tapi ada beberapa post yang sequential dalam satu baris itu harus 3 post langsung bersamaan. Jadi akan dipost dalam satu hari yang sama. Contohnya kayak post untuk produk telah hadir, varian rasa, dan juga untuk edisi seasonal seperti kemerdekaan. Satu hari itu berapa post? Untuk post yang biasa satu hari satu post. Sedangkan untuk yang tadi saya sebutkan itu satu hari akan dipost untuk satu baris, yaitu 3 post. Oke, lalu berapa lama untuk menunggu sampai launching? Launch setelah hadir itu kita seminggu. Jadi kita sebelumnya post awareness tentang segera hadir. Itu ada 6 post totalnya. Terus 6 post itu akan dipost setiap hari. Jadi pas hari ke-7 itu udah akan dipost langsung sebaris yang isinya telah hadir dan mau-reveal produk. Oke, saya cuma ingin bertanya itu aja, dan mungkin satu lagi halnya sama seperti yang di mana di kelompok-kelompok yang lainnya juga, di kelompok-kelompok sebelumnya saya masih agak melihat kekurangan dalam hal interaksi antara subjek dan objek, khususnya dari Instagram. Mungkin ada di beberapa digital media yang lain sudah ada juga ya,
Cuma kalau di sini masih agak berkurang. Walaupun ada di giveaway atau challenge-nya. Seperti itu masih bisa kan toh ujung-ujungnya dari sosial media ini kan kita kembali lagi berjualan ya. Experience itu diangkat kembali seperti itu. Oke, paling itu aja masukan-masukan dari kita. Terima kasih masukan-masukan Pak Sis sangat baik sekali untuk hal itu yang berkenaan dengan packaging. Seperti itu ya. Mungkin kalau misalnya saya boleh tambahin yang berkenaan dengan roti itu Pak, mereka ada ininya, ada apa namanya, ada window. Secondary packaging. Oh, enggak, primary yang bannya pertama kali Pak, sebelum masuk ke yang secondary packaging dia ada window-nya. Itu kan ada dia cuma situ ya, ngeban ya. Ngeban karena di depannya itu ada window. Karena seingat saya kita juga menunjukin produknya ya Pak ya. Iya, kita mengomentari tentang itu dan kembali lagi yang harus dipilih kembali lagi harus pilih kotaknya itu ya masih higienis seperti itu. Memang itu jadi salah satu yang harus dipikirkan matang-matang untuk hal itu karena kan kalau berbicara tentang habit orang dalam hal membeli belum tentu orang semua berpikir ya udah satu ban gitu cukup. Gitu ya. Berarti mungkin dus itu yang kalian bilang secondary packaging mungkin itu akan menjadi primary packagingnya ya. Jadi bisa dibilang deliverynya seperti itu semua, cuman dibuka keluarin rotinya masih ada satu bannya lagi gitu. Iya. Okay. Makanya waktu itu sempat kita bicarain tentang informasi yang Pak Sis sampaikan mengenai kehigienisan makanan itu sangat membantu sekali. Kira-kira begitu. Makasih banget Pak Sis. Terima kasih. Yang lainnya juga ya, thank you ya. Yang next lebih baik lagi. Dicatat, masukan-masukan dari Pak Sis itu sangat baik sekali. Oke? Terima kasih buat effortnya dalam semester ini ya semua. Thank you Stefani, Nadia, Gwen. Oke, kelompok next selanjutnya. Loh, kok ini masuk semua lagi, Pak? Masuk semua lagi nih. Dansen, Pak, habis ini. It's okay. Tadi juga banyak yang masih juga. Oke, kita mulai aja. Oke, mulai. Ya. Silahkan, Pak Sis. Terima kasih. Dan candy ya, permen ya kalian bikinnya ya. Iya, Pak. Iya. Oke, terima kasih, kami sudah lihat juga presentasi kalian, video presentasi yang di posting minggu kemarin. Saya cuman ada sedikit aja nih notes mengenai presentasi kalian itu. Secara keseluruhan cukup baik presentasinya, eksekusi seasonalnya juga cukup baik, kelihatan cukup distinguish ya, ada benderanya di packaging kalian. Lalu color scheme secara keseluruhan saya pikir juga cukup konstan, walaupun saya nggak bisa bilang itu kurang ini atau kurang apa, karena memang lebih ke selera, karena perlu kalian permen. Saya nggak tahu rasanya seperti gimana. Buat rasa-rasa tertentu mungkin color scheme kalian cukup nyambung, tapi kalau di permennya misalnya warna rasanya yang lebih striking, yang wow, mungkin agak terlalu soft color scheme kalian, intinya seperti itu. Karena saya nggak tahu rasanya taste permennya seperti gimana. Cuman melihat dari kesinambungan desain kalian dalam soal skema pewarnaan dari depan sampai belakang, saya pikir cukup lumayan baik. Cuman paling untuk ada sedikit nota ini ya, mungkin kalian sudah tahu juga ya, untuk kalian kalau bikin window hati-hati, diperhatikan juga seberapa besar areanya, karena bisa mengurangi kekakuan dari bentuk dari packagingnya kalau mau bawa produknya agak berat. Lalu untuk tertiary packaging mungkin warnanya masih agak terlalu berani nih, dalam artian tertiary packaging itu kita pakai kegunaannya lebih untuk ke fungsi, lebih untuk mentransport dari produsen ke distributor. Jadi mungkin saya nggak tahu apakah perlu dengan full, kalian bikinnya full color ya kalau nggak salah tertiary packagingnya, warnanya full seperti itu. Dan untuk bikin packaging seperti itu di corrugated box segala gitu biayanya cukup tinggi dibandingin kalau sama cuman satu warna doang seperti itu.
Um, untuk eksplorasi melepas kebebasan desain kalian, oke, bisa diaplikasikan, tapi mungkin di praktis sebenarnya akan ada pertimbangan soal biaya dan lain-lain yang mungkin uh, praktiknya sering akan harus diangkas lagi gitu. Kadang-kadang kita desainer punya ide bright, semuanya udah cukup di eksplorasi baik, tapi ketemu pada saat mau produksi, si klien bilang, budgetku cuma sekian nih, yang nggak perlu di cut lagi, dan itu sering terjadi hal seperti itu. Lalu selain itu lagi untuk aplikasi digitalnya saya masih expect ada sedikit gambar atau sedikit foto yang kelihatan produk permennya. Kayaknya nggak kelihatan yang kalian punya, masih di packagingnya doang, jadi dari luar aja, dari packaging primary-nya doang yang kelihatan. Kadang mungkin siapa tahu ada orang digital kebanyakan kan kalau mereka ngeliat Instagram atau lihat ini, mereka mau tahu ini produknya kayak gimana nih, permennya bulat kah, kotak kah, atau gimana. Kalau untuk yang di packagingnya doang kan tergantung dari angle fotografi yang kalian suguhkan gitu. Jadi persepsi itu mungkin kalau di digital media kalian punya keluasan buat mengekspos produk kalian lebih dari still image. Kalian boleh pakai motion image, boleh pakai sedikit klip few seconds yang mungkin nunjukin permennya atau apapun, atau mungkin sekedar orang ambil terus makan, itu kan secara gestur itu kelihatan bentuknya permennya seperti itu gitu. Itu di digital media kita bisa explore lagi, dan sebaiknya kita gunakan fasilitas itu nggak cuma sekedar hanya untuk mengekspos packaging yang kita buat. Itu aja sih. Terus ada notes apa lagi ya, itu aja paling produknya. Saya pikir karena yang kita tampilkan ada baiknya, produknya juga kelihatan ya, baik bentuknya, baik warnanya, jadi nanti pembeli akan tahu juga, mereka nggak beli packagingnya, mereka beli candy-nya gitu. Itu aja dari saya, Pak Don. Oke, makasih Pak Sis masukannya. Sangat baik sekali. Dicatat ya dan diingat ya. Memang kadang-kadang di real world, di dunia nyata sendiri, dalam dunia pekerjaan maksudnya, kadang-kadang terbentur antara biaya dan desain. Itu sangat sering terjadi Pak Sis ya. Betul. Makanya untuk mengantisipasi kalian mesti pintar-pintar dalam hal mengetahui juga sedikit banyak tentang produksi dan segala macamnya. Seperti itu. Karena kan untuk apa? Karena memang itu untuk juga bagian dari kalian untuk mempertimbangkan desain yang tepat seperti apa. Oke, kira-kira seperti itu. Saya setuju dengan Pak Sis berbicara tentang warna, itu pun kita udah pernah bahas ya sebelumnya kalau kalian masih ingat ya. Seperti itu. Lalu mungkin masukan dari saya, mungkin ada beberapa hal masukan dari saya khususnya untuk image gitu ya. Untuk image, kalau bisa foto-foto yang atau image-image yang ditampilkan sebisa mungkin tone-nya harus sama gitu ya, tone color-nya, intensity dari cahaya dan segala macamnya, karena itu menjadi salah satu juga media gitu ya, yang untuk memperkuat konsistensi dari brand kalian sendiri seperti itu. Nah, lalu satu hal lagi, saya melihat waktu itu, seingat saya kalian pernah bikin karakter ya. Karakter apa? Yang kunyit itu kan? Iya, Pak. Nah, kalau misalnya kita lihat di presentasi ini, kunyit itu hanya sampai nongolnya cuma di packaging sedikit, dan juga di mana di Instagram sedikit, itu juga di awareness kalau nggak salah ya. Nah, itu bagaimana kalau misalnya memang tidak terlalu dipakai, ya nggak perlu, saya pikir ngapain pakai karakter juga gitu. Kalau misalnya mau dipakai, pakailah dengan secara efisien. Jangan kadang-kadang pakai, kadang-kadang enggak gitu. Saya pikir seperti itu. Paling itu aja masukan dari saya. Mungkin sudah cukup Pak Asis ya? Cukup, ya. Terima kasih banyak untuk kerja kerasnya. Tetap semangat. Terima kasih ya. Oke. Sampai ketemu lagi. Terima kasih, Pak. Terus Bye-bye. pilih Tamara ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Baik. Pak Don, sebentar saya ada telepon. Oke. Silakan kelompok yang lain.
Kerafin. Oh, sorry, yang tadi siapa namanya? Kelompok apa tadi sebelum ini? Ini sekarang Kerafin. Iya. Tadi Dansin. Dansin. Sorry, saya mau ngasih tahu satu hal Dansin sebelum kita mulai. Iya. Saya cukup suka dengan presentasi dia. Makanya saya harus memberi kredit untuk presentasi kalian. Presentasi kalian cukup baik dalam hal ini. Pak. Oke, thank you ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke, Kerafin silakan. Oke, sudah. Oke. Oke. Selamat pagi semua. Kompak Pagi, ya. Pak. Kompak luar biasa. Oke, kita akan mulai. Dipersilakan saja Pak Sis untuk memberi masukan-masukan. Oke, terima kasih waktunya, kesempatannya. Frida, Calvin sama Angela, thank you buat presentasinya kalian udah buat ya. Saya udah lihat juga keseluruhan. Hampir dari yang keseluruhan yang saya lihat itu, saya kebetulan nggak ngikutin kalian dari awal juga ya. Cuman saya pikir cukup baik presentasinya, keseluruhannya, development-nya juga hasilnya. Saya masih ini nih Pak Dona, masih kesulitan nyari apa yang mau saya komenin ya. Sepertinya cukup baik semuanya gitu, jadinya small things yang saya pikir mungkin nggak akan terlalu banyak berpengaruh ya, kayak seperti misalnya di packaging, di primary packaging yang mungkin pegangan loop untuk bawaannya mungkin saya rasa agak terlalu tipis kalau nanti dipakai untuk membawa produknya gitu. Cuman itu kan just small thing aja. Untuk yang secondary packaging juga itu lebih benar ya, lebih sturdy bawanya pun dengan strukturnya gitu. Social medianya di digital development-nya saya pikir cukup terarah juga, cukup terkonstruksi dengan baik juga. Cuman kebetulan tadi presentasinya yang di bagian Instagram agak terlalu cepat, seret, saya mesti stop lagi ngeliatin detailnya. Mungkin saya nggak bisa terlalu banyak baca juga, nggak terlalu banyak lihat. Tapi secara keseluruhan saya pikir cukup baik karena cukup imbang mengenai pewarnaan, mengenai penyampaian, mengenai strategi dari AIDA-nya juga di masing-masing images yang di-applied. Itu aja, saya pikir Pak Don belum ketemu lagi nih yang lain yang mau saya komenin. Cukup baik ya, cukup puas ya hasilnya dengan Kerafin ini. Oke. Oke, terima kasih Pak Sis untuk masukan-masukannya, dan saya juga berpikir hal yang sama, tapi ada hal saya yang memang saya harus bicara. Terus terang saya nggak begitu suka dengan presentasinya, gitu. Karena kenapa? Yang pertama, kalau memang tidak menghafal, tidak apal, gitu kan, seolah-olah ini agak-agak sedikit menyakit, nggak apa-apa ya. Kalau misalnya kalian berdasarkan dari baca, saya pikir ada baiknya kalian nggak usah menampilkan muka, gitu. Kalau misalnya memang kalian memang ingin menampilkan wajah dalam hal itu, dalam presentasi jangan terkesan seperti membaca, misalnya contoh seperti itu. Saya pikir seperti itu. Kalau misalnya memang lebih baik menurut saya nggak usah ditampilkan saja wajahnya, karena dari komposisi layarnya pun yang kalian presentasikan akan menjadi lebih kecil dibanding dengan kalian ada sebagian wajah kalian, sebagian lagi tugas kalian, dan sangat sayang sekali. Mengingat kalau misalnya dilihat dari timingnya, kalian lebih banyak berbicara tentang detail-detail dalam artian paperwork-nya daripada karyanya. Padahal saya pikir sayang sekali karena karya kalian cukup menonjol dalam hal ini. Seperti itu. Bahkan yang seperti Pak Sis bicarakan tadi sebelumnya di Instagram terlalu cepat. Jadi harus diberhentiin lagi. Nah, sedangkan kalau misalnya kita berbicara tentang presentasi, apalagi kita dimasukkan ke dalam YouTube, alangkah baiknya ada sebuah hiburan yang dapat dinikmati, nggak cuma sekedar dari mendengar saja gitu. Seperti itu, jangan sampai kita pengen lihat,
stop lagi seperti itu. Secara kalau dilihat juga kecil. Paling itu aja, minor ya sesuatu yang belum sempurna. Kalau untuk pekerjaan saya pikir sudah baik. Paling itu aja Pak Sis. Ya. Boleh nambahin lagi dikit Pak? Ya silakan. Sebenarnya poin itu bukan minor Pak, itu cukup major. Oh iya. Cuman memang saya nggak terlalu point out di grup ini karena itu berlaku hampir di semua grup. Jadinya kebanyakan dari kalian presentasinya baca bukannya nggak boleh, cuman gestur dalam mempresentasikan sesuatu, dalam kalian meng-create suatu page di Facebook, ya tujuannya dari Pak Dona seperti itu benar. Jadinya orang mau melihat, teredukasi, terhibur dengan melihat Facebook kalian. Jadinya how to present it itu juga jadi sesuatu yang harus dipelajari. Mungkin emang bukan di bidang DKV kalian harus pintar membawakannya, tapi sedikit banyak kalian bisa mengurangi hal-hal yang terlalu baku dalam soal seperti kelihatan ngebaca lah atau cuman penampilannya statis seperti itu, menjelaskannya seperti jelasin PowerPoint misalnya, itu kalau bisa dihindarin kita hindarin. Jadi cara mempresentasikan adalah sesuatu yang penting sebenarnya buat menyampaikan, karena produk kalian kalau yang apapun yang kalian bikin sudah baik, dengan presentasinya yang baik itu akan lebih nge-boost lagi. Betul. Gitu aja ya, mungkin kedepannya perlu dipikirin seperti itu karena memang kita bukan di majornya public speaking, jadinya bisa dibilang itu dari sudut pandang itu mungkin minor, tapi sebenarnya dalam penyampaian paket keseluruhan desain itu major. Karena kalian biarpun gimana, lepas dari sosial media, lepas dari digital presentation, kalau kalian presentasi di depan board of director di ruang presentasi sambil baca sama sambil bertatap muka dengan eye contact beda kan hasilnya. Ya, kalian sudah menguasai produknya, kalian bisa menjelaskan sambil ngobrol, sambil santai, itu mereka akan lebih merasa kalian menguasai sekali kontennya dan kalian memang jago di bidang itu dan saya harus trust kalian dalam proyek ini gitu. Buat mereka berpikir seperti itu. Ketimbang kalau kita ngebaca doang, seolah-olah yang bikin orang lain kita ngebacain doang. Itu malu nggak usah datang, lu kirim aja, aku bisa baca sendiri kan direktur bilang begitu. Betul. Ya, anyway, good point. Jadi buat kalian ke depannya pelan-pelan mau nggak mau kita harus belajar juga. Juga nanti lebih jauhnya lagi, kita sebagai desainer ternyata banyak sekali kita mesti pelajarin, nggak cuma ngomong doang. Kita bikin surat, itu juga sesuatu yang mesti pelajarin. Nggak diajarin kita di kampus ya, cuman ya gimana kita buat menjual produk kita, ngasih penawaran, ngasih persuade proposalnya, itu ternyata mau nggak mau belajar sendiri dah itu, atau cari dari mana gimana cara kata-katanya, mesti bahasa-bahasanya seberapa banyak, presentasinya baru ke poinnya, gimana bisa menarik, itu pelan-pelan kalian nanti belajarin lagi. Ya, oke. Itu aja Pak Don. Terima kasih. Terima kasih banget Pak Sis. Ya. Memang benar itu Pak Sis bicarakan, karena presentasi itu sangat-sangat menentukan kalian akan mendapat sebuah proyek atau tidak, begitu. Kalau misalnya dari kalian mempresentasikannya dengan ragu-ragu, bagaimana dengan klien? Betul. Memberi satu kepercayaan kepada orang yang ragu-ragu gitu. Kira-kira seperti itu intinya. Oke. Terima kasih untuk Rafin ya. Good Terima job. kasih, sukses buat berikutnya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Thank you Pak Sis. Terima kasih Pak Don. Lanjutnya kita ke Bobuca terakhir ya. Nah. Bobu. Diwakili satu orang aja nih. Mana? Yang lain? Enggak, diwakili. Ya. Sangkan diwakili. Rina, Safira, sama Jennifer. Oke, selamat pagi. Bobuca, apa kabar? Baik Pak. Ini Bobuca asli apa enggak ya? Kayaknya kebalik nih, bukan iya nih, bukan asli nih tulisan bukan Bobuca. Asli nih, KW nih. Terbalik semua tuh tulisan Bobuca. Terbalik semua tuh. Mirror logonya. Logonya. Ya. Oke, anyway, selamat siang ya. Terima kasih kalian sudah memposting presentasi kalian video di hari Minggu yang lalu. Sudah kita review juga secara keseluruhan. Waktunya nggak banyak, saya komen juga nggak banyak. Untuk yang saya lihat kemarin, saya buat sedikit catatan apa ya. Oke.
ada beberapa, kebanyakan dari yang lain itu memang saya sering nanyain ini, banyak juga yang ke bawah kalian bikin produk, bikin di digital medianya lebih banyak produk packagingnya yang tampil. Gitu. Cuman untuk Bobuca ini saya senang melihat ada produknya yang dituang, sesuatu yang, nah ini yang gue tungguin gitu. Mesti lihat, saya pengen tahu itu seperti gimana cairannya, seperti produk kayak apa gitu. Dan saya pikir itu satu poin yang plus buat kalian untuk mikir ke situnya. Lalu untuk yang saya masih nyinggung mengenai packaging yang untuk seasonalnya, saya ngerasa seasonal packaging kalian masih agak kurang striking. Kalian bikinnya apa? Seasonnya Valentine. Jadi lebih banyak masih desain originalnya dibandingin nuansanya. Jadi mungkin terkesan rame gitu ya. Jadinya desainnya tuh kayak pack dengan elemen yang banyak. Mungkin kalian mencoba mempertahankan original desain kalian di secara keseluruhan, tapi ditambahkan seasonal. Tapi dengan original desain yang kalian bikin itu udah cukup rame, ditambahkan seasonal jadi kelihatan agak terlalu rame. Mungkin perlu sedikit di-adjust lagi di sananya. Oke, sama ya dari saya mungkin itu aja. Untuk yang digital medianya mungkin Pak Dona tadi yang mau ditanyakan yang kelanjutan mengenai time frame-nya atau gimana, silakan Pak. Oh iya. Oke. Bobuca, saya pengen tahu tentang time frame kamu dalam hal mempost di Instagram. Bisa dijelaskan secara singkat berapa hari sekali kamu postnya, berapa banyak, seperti itu? Jadi kita kebanyakan sih postnya satu post tuh Pak, kayak buat konsisten aja gitu biar tetap aktif. Terus kalau buat yang awal-awal itu kita postnya bakal kayak satu row 3 gitu sampai dia launching produknya. Terus kalau ada juga beberapa post yang kita bakal itu sehari 2 kali, kayak kalau yang sifatnya call to action atau yang kayak testimonial gitu kita bakal postnya sehari 2 kali gitu. Oke. Berapa lama? Ya, berapa lama? Sebelum launching ada planning berapa lama sebelumnya atau gitu? Semingguan gitu sih Pak. Oke. Kita nggak mengomentari tentang hal itu ya. Dan kita tidak memperdebatkan tentang hal itu, kita cuma pengen tahu aja. Karena walau bagaimanapun kalian harus berpikir yang secara terstruktur dalam hal ini. Karena kan di situ ada tahapan-tahapan gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, saya ingin beberapa hal yang saya komentari berbicara tentang kemasan seasonal, itu juga kita udah bicarakan juga kan. Dan ternyata Pak Sis juga melihat hal-hal yang sama. Bahkan waktu itu Pak Sis kita sempat mengomentari sedikit menyeleneh gitu kan. Ini bukan makanan tapi parfum. Masih inget ya? Masih inget ya? Oke. Ya itu untuk jadi perbaikan untuk kalian begitu ya. Dan saya beberapa komentar yang saya mau sampaikan adalah seperti ini. Yang pertama, berbicara tentang fotografi. Fotografi itu sangat-sangat kuat sekali impact-nya begitu ya. Bagaimana kamu mempresent sebuah produk bahkan dengan fotografi, dengan manipulate misalnya seperti itu, melihat dari produk yang kurang menarik menjadi menarik seperti itu. Nah, bahkan itu yang lazim terjadi begitu ya, membuat sesuatu yang tidak menarik menjadi menarik. Tetapi yang sangat disayangkan adalah dengan fotografi yang buruk, produk yang baik ditampilkan menjadi sesuatu yang buruk. Mengerti maksud saya? Nah, maksud saya adalah kalian mesti lebih kuat, lebih memahami tentang foto itu sendiri, bagaimana lightingnya dan segala macamnya. Seperti itu. Jadi dalam hal fotografi produknya kalian kalau saya lihat masih belum maksimal dalam hal fotografinya. Mungkin karena pandemi atau segala macamnya gitu ya menjadi satu alasan dalam hal penggunaan lighting dan segala macamnya. Tapi saya pikir jangan sampai itu menjadi satu alasan yang sangat yang menjadi satu alasan yang kuat buat kalian untuk menghapus
menghilangkan bahwa kalian belum memahami tentang fotografi dengan baik. Tapi jujur aja dalam menampilkan fotografi dalam foto Instagram kalian masih agak kurang. Seperti itu. Melihat lagi yang saya pernah komentarkan sesuatu hal yang sangat riskan dengan menggunakan botol yang jernih gitu, botol clear dengan produk yang agak keruh. Nah, ini bagaimana gitu kan? Nah, ini sedikit agak miss di situ Pasis sebenarnya. Produknya begitu. Kalau misalnya kita lihat, kita pernah mendiskusikan tentang itu juga ya sebelumnya ya. Dan itu untuk ke depannya adalah langkah lebih baiknya kalian harus memikirkan dari awal untuk itu. Oke? Oh, karena produknya dia nggak jernih sekali Pak ya? Iya, betul. Nah, itu kan berpengaruh dengan labelnya itu sendiri Pak. Betul, jadi labelnya itu kelihatan lebih mendem jadinya ya. Begitu. Iya. Nah, oke, saya akan masuk ke hal yang lain untuk Instagram. Instagram permainan warna ya cukup menarik. Oke. Komposisinya oke. Tapi ya kembali lagi Pasisnya yang komentar tadi manumannya itu dituang. Oke, baik gitu ya. Mungkin satu hal yang saya belum lihat, kalau misalnya kamu pernah saya mendengar minumannya seger ya gitu ya. Bener nggak? Nah, ekspresi itu belum dapat, nggak ditampilkan dan sayang sekali gitu. Kalau memang minuman itu segar gitu ya, seharusnya ada satu image yang menyatakan bahwa orang itu lagi minum dengan segar banget gitu. Saya contoh seperti itu. Paling itu aja masukan dari saya, yang lain-lainnya oke, nggak ada masalah. Kalau saya lihat ya paling itu aja. Nama dikit Pak Don. Iya, silakan Pak Sis. Nyambung tadi yang Pak Don bilang apa yang membuat orang melihat sesuatu terus pengen nyoba gitu ya. Salah satunya tadi itu, oh ini minuman ini seger nih. Seger itu dalam arti berkaitan dengan fotografi, dengan video shoot yang kalian bikin gitu. Nggak mesti melulu harus ada orang yang minum. Betul. Mungkin cuma sekedar kamu nuangnya ada es batunya, es batunya ikut goyang. Itu sesuatu yang membuat orang, aduh aus gini, seperti gini gue pengen nyoba nih, things seperti gitu. Dan manfaatkan segala macam motion image yang kalian bisa pergunakan dalam digital media. Karena di packaging kalian nggak bisa pakai. Ya, packaging cuma sekedar nunjukin gambar doang. Tapi yang action atau nuansa yang membangkitkan emosi itu ada di digital media. Kalian bisa pakai itu semua di Instastory, di yang lainnya lagi. Itu dieksplor lebih jauh. Ya mungkin juga karena keterbatasan kita mengeksplor digital media cuma kurang lebih sepertiganya ya dari seluruh semester. Tapinya at this point ini kita udah bahas. Kalau suatu saat kalian bikin project yang similar seperti gini, bisa dipikirkan lebih jauh lagi. Jadi konsepnya itu untuk yang digital bisa lebih luas lagi, lebih jauh lagi, tunjukkan user experience-nya yang mungkin di packaging nggak bisa disampaikan. Gitu ya, intinya. Betul. Ya. Setuju Pak Sis. Terakhir, boleh Pak Sis? Silakan Pak. Nah, ini terakhir nih, ini 1 jam juga boleh Pak nih, ini grup terakhir ya. Ini agak menyakitkan, jujur. Dari semua presentasi kalian yang agak buruk. Karena kenapa? Melihat dari sound pembicaraan, ngomongnya seperti orang males-malesan dan segala macamnya. Jujur saya juga malas mendengarnya. Ikut ngantuk ya Pak jadi? Ikut ngantuk, ya gitu. Ini sangat menyakitkan, tapi ini saya harap sangat membangun gitu. Sama halnya dengan tadi kelompok yang sebelumnya gitu ya. Tapi kalau yang kalian agak di bawahnya lagi. Seperti itu. Maksudnya dalam artian kamu harus bisa meyakini gitu loh. Dalam artiannya kan presentasi itu kan mempresentasikan kerjaan kalian, juga meyakinkan orang yang melihat gitu bahwa pekerjaan kalian oke gitu. Yang di kelompok sebelumnya bahkan kita bicara gimana orang mau percaya gitu kan dengan kalian, kalau kalian sendiri ngomongnya pun agak kurang percaya, seolah-olah nggak pede dengan kerjaan kalian. Nah, tapi kalau di kelompok kalian bahkan kayak orang sambil tidur-tiduran gitu, kayak lagi pacaran, ada halo gitu. Maksudnya itu hal-hal yang seperti itu kalian mesti harus rubah. Setidak-tidaknya notasi, suara dan segala macamnya itu harus diatur lebih percaya diri lah. Kira-kira seperti itu. Begitu aja Pak Sis. Ya. Pak Sis mungkin ada masukan. Nambahin dikit lagi karena itu bagian yang penting. Cuman saya nggak komen tadi karena gini, kita kan memang bukan di
bukan belajar PR, ya bukan belajar public speaking. Tapinya itu come in a whole package. Seluruhnya desain itu adalah satu package semua. Dari kalian mulai develop idenya, pengembangan presentasinya, termasuk terakhirnya itu adalah hal yang paling yang satu paket semua. Ibaratnya kalian udah bikin lukisan bagus-bagus, dilihat cuma lembaran gitu doang, atau dikasih frame yang bagus, di lightingin, dipajang di tempat yang bagus, nuansanya beda. Jadi seperti kalian dalam mempresentasikan sesuatu, bersikaplah sesuai dengan produknya. Kalau produk kalian seperti yang tadi, yang jelas benar yang Pak Dona bilang tadi, terlalu lemes yang kalian presentasiin tadi, seperti kayak yang kurang bergairah. Tapi mungkin juga nggak perlu yang sampai berapi-api banget kayak produknya yang misalnya produknya wow banget kalau diminum sampai yang sparkling sekali. Nggak perlu ya seperti itu. Cuman harus proper semuanya kan, presentasi sesuatu produk yang kalian udah garap, kalian udah bikin, kalian yakini adalah produk ini, desain ini, visual ini, approach ini adalah paling sesuai dengan produknya. Bersikaplah seperti begitu. Jadi juga dalam mempresentasikan, kalian menunjukkan profesionalitas, menunjukkan gestur dari yakin akan produknya. Itu yang semuanya akan jadi satu package tadi saya bilang itu. Ya, secara keseluruhan dalam kalian contohnya untuk mempresentasikan ke klien, kalau kalian presentasi dengan malas-malasan, maksudnya bukan malas-malasan, dengan nuansa yang seperti kelihatan seperti tidak bergairah, kesannya si klien ini lu bikin begini tapi kok lu nggak niat bikinnya gitu ya. Jadi di presentasi itu mereka juga akan menilai, ketimbang dibanding kalau kalian juga bergairah dengan presentasi yang sesuai dengan knowledge yang kalian dapat, dengan pemahaman produk yang kalian bisa, dan kalian sudah terjemahkan ke dalam desain yang kalian udah buat, dan kalian juga antusias untuk membawakannya, untuk menunjukkan ini loh Pak desain kita, ini loh pendekatan yang kita pakai. Menurut kita gini, Bapak harus tahu, ini kita excited itu seperti begini. Itu si klien juga akan ikut excited. Gitu. Itu hasilnya akan beda. Jadi lebih nge-punch lagi dibandingin kalau cuma presentasi yang sambil baca, datar, seperti gitu. Orang melihat sesuatu, mungkin desainnya bagus, tapi dengan presentasi yang seperti itu, bisa jadi akan menjatuhkan. Sayang ya. Jadi lain kali bisa coba dipikirkan juga. Ini dalam satu package secara keseluruhan. Jadi presentasi dalam UAS, UTS itu sesuatu yang kalian harus pikirkan gimana cara penyampaian yang proper. Itu di kelas-kelas selanjutnya juga akan harus teraplikasi seperti itu. Bukan cuma sekedar ngerjain desainnya doang. Ya, oke, itu aja sih Pak Dona. Oke, terima kasih banyak Pak Sis. Poin-poinnya sangat luar biasa. Kalau bisa mau dicatat silahkan. Yang paling penting adalah diingat. Jadi next ya. kelasnya lagi, kalian bisa lebih baik lagi. Saya yakin pasti kalian lebih baik lah. Ya, dari saya 3 kelas ya sama angkatan ini udah membimbing 3 kali semester. Saya pikir udah banyak perubahan dari kalian yang pertama kali awal-awal dulu saya kenal kalian gitu. Jadinya semoga itu makin baik lagi di berikutnya, dan good luck to you guys. Oke. Terima kasih untuk Bobuca, untuk kerja kerasnya, untuk semuanya terima kasih. You doing great, keren. Untuk semua juga keren semua. Terima kasih untuk waktu, kesempatan, tenaga semuanya dikerahkan di sini. Terima kasih lagi ya. Kita selesai untuk presentasi untuk hari ini. Nanti kita kembali bertemu di general atau enggak Pak? Oke, jam 1 Pak. Jam 1 mungkin dia. Oh, buat kelas ini yang dari grup B ini jangan lupa progress book ya. Kalian masih punya progress book yang masih disubmit lusa kalau nggak salah. Tolong lihat nanti di modul deh pasti ini. Ya. Oke, thank you Jennifer. Terima kasih. Safira, Serina. Thanks. Oke, Pak. Terima kasih. Pak Bray, kebenaran ada Pak Bray. Nanti kita ketemu lagi Pak Bray ya. Ya, jam 1 Pak. Oke, semua kelas B nanti kita ketemu lagi di jam 1 di general. Oke, kelas A, kelas B semuanya ya. Kelas A dan kelas B. Terima kasih semuanya, sampai bertemu. Kita ketemu di lecture Pak atau nanti aja? Nggak usah Pak, nanti aja langsung di general ya. Oke. Ya. Oke Pak. Terima kasih Pak Sis, makasih banyak. Makasih banyak Pak Bray. Makasih banyak Tiff. Bye-bye. Thank you Rifani, thank you.